Sahabat TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam kali ini Bali Post Talk ya, dan saya akan mewawancarai Ketua DPD Golkar Bali atau Partai Golkar Bali, Bapak Dr. Inyoman Sudaukori. Kita akan sedikit memperbincangkan tentang kesiapan dari Partai Golkar Bali menghadapi pilkada. Dan sebelum wawancara ini kita sudah mendapatkan informasi, sudah mengeluarkan 3 rekomendasi. Jadi sudah mendahului partai-partai lain. Ini harus kita apresiasi juga, Partai Golkar sudah berani mengeluarkan rekomendasi siapa yang akan bertarung. Siapa saja kita akan berjelas dengan Pak Sudaukori sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Swastiastu. Sehat walafiat. Golkar sepertinya selalu semangat nih sekarang. Ya, kita memang harus semangat. Ya. Dan siap bertarung ya Pak? Siap bertarung. Ya. Walaupun dominasi katakanlah salah satu partai besar di Bali begitu dominan, tapi Golkar siap untuk. Ya, karena apa? Karena penghelatan pilkada ini kan kewajiban partai politik untuk ikut serta, kemudian keikutsertaan ini harus dilakukan untuk melahirkan proses pemilu yang damai, ya, yang cantik, yang indah, di mana muaranya bagi Golkar itu semuanya itu adalah kemenangan masyarakat. Kemenangan masyarakat. Ya. Pak Ketua, kalau kita membaca kemarin ada pemberitaan atau hari ini kita sudah melihat ada 3 rekomendasi yang dikeluarkan. Apa saja Pak Ketua, mungkin bisa disampaikan lebih tegas lagi kepada masyarakat pemirsa. Jadi yang sudah dikeluarkan oleh DPP rekomendasinya adalah Karangasem atas nama Ibu Sumantri dengan Made Sukarene, kemudian Bangli Pak Made Subrate dengan Pak Ngakan Kute, kemudian Cemrana Pak Nengah Tame dengan IPAT ya. Nama kerennya ya, IPAT. Baru 3 ya Pak ya? Jadi 3 ini menjadi prioritas, dan memang kami melihat dan bersyukur Golkar lebih awal ya bisa melahirkan calon, artinya lebih siap ya. Walaupun kita adalah partai lebih kecil dari segi kuantitas, tetapi dalam rangka penghelatan pilkada ini kita harus menunjukkan bahwa Partai Golkar lebih siap. Baik. Ya. Berarti ada masih 3 kabupaten kota lagi yang belum dikeluarkan rekomendasi. Mungkin ada bocoran Pak Ketua kapan yang akan dikeluarkan, atau masih menunggu arahan lebih lanjut atau survei lebih lanjut? Jadi 3 ini, Denpasar, Tabanan dan Badung, ini masih proses survei tahap kedua. Yang kita rencanakan bulan Agustus pertengahan ini sudah clear. Dan memang mekanisme dan aturan yang dilakukan dan dilaksanakan di Golkar ini adalah kita akan melakukan seleksi melalui metode ilmiah, yaitu survei yang dilakukan oleh para surveyor yang terakreditasi. Dan kalau di Golkar itu direkomendasikan 8 surveyor yang memang sudah mempunyai nama, dan para kandidat bisa memilih salah satunya, dan hasil dari survei itulah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk ditetapkan dalam rekomendasi. Jadi sudah melalui sebuah survei ya Pak? Ya. Pak Ketua. Jadi tidak sekedar saja mengeluarkan. Tidak asal senang tidak senang, atau karena keluarga, atau karena Atau jangan-jangan karena lebih banyak mengeluarkan untuk bayar partai politiknya. Oh ya, jadi kalau Golkar sudah sejak awal dan konsisten, kami ketika ketemu awal pun dengan para calon itu, kami katakan Golkar adalah tanpa mahar. Tanpa mahar, dan kalau ada, bisa saja 1-2 orang mengatasnamakan, ya silahkan laporkan kepada kami akan mengambil tindakan organisasi melalui DPP. Jadi tanpa mahar ya? Tanpa mahar, ya tanpa mahar. Pak Ketua, kalau misalnya ini kan sudah keluar 3 ya, dan kita juga sempat mendengar waktu ini Golkar akan berkoalisi dengan partai politik. Apakah yang sudah direkomendasikan ini sudah sesuai juga dengan perbincangan dengan partai koalisi atau seperti apa? Penjaringan tahap awal itu adalah di internal Golkar, kemudian dikembangkan dengan partai koalisi. Partai koalisi ya. Nah, kemudian usulan partai koalisi ini menjadi bahan pertimbangan sejalan dengan hasil survei. Jadi ya, itulah yang dilakukan terhadap 3 yang sudah keluar ini. Jadi hasil survei kemudian mendapat pertimbangan dari koalisi, karena seperti misalnya Jemberana Golkar kan tidak bisa mencalonkan sendiri, termasuk Denpasar, termasuk Tabanan. Jadi sehingga dengan demikian ya kita harus mendengarkan masukan-masukan dari koalisi.
Dan kami sangat memberikan apresiasi partai-partai yang ikut koalisi di Golkar ini betul-betul juga sama posisinya dengan Partai Golkar tanpa mahar. Jadi sehingga dengan demikian maka kita berharap para calon ini bisa bertarung secara lebih elegan, tidak terbebani, dan kita bantu nanti dalam 3 hal. Dalam 3 hal para calon ini adalah: satu, kita akan bantu konsep, ya. Konsep bagaimana visi misi harus dikembangkan dalam satu daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. Kedua, kami membantu sistem IT. Karena biar bagaimanapun dengan COVID-19 ini, pilkada itu akan lebih banyak dilakukan secara virtual. Dan kami sudah siapkan tim IT yang profesional. Dan yang ketiga, kami akan bantu dengan tim hukum. Ya. Hukum kami, sebagaimana sekarang juga sedang bertugas memberikan konsultasi, bantuan konsultasi dalam COVID ini. Jadi ini akan kami berdayakan untuk membantu para. Bagaimana halnya dengan logistik, Pak Ketua? Kalau ini kan mau tidak mau bertarung politik sekarang kan harus ada logistiknya nih. Apakah ini akan dikeroyok bersama oleh partai koalisi atau seperti apa nanti? Yang inti sebenarnya kalau logistik itu calon ya. Calon ya. Calon. Jadi kita memberikan support tenaga, pikiran, konsep-konsep, termasuk IT, tapi tadi termasuk juga konsultasi hukum, sehingga dengan demikian kalau logistik pemenangan itu sebenarnya adalah dari calon. Dan tidak menutup kemungkinan kader-kader juga yang ikut berpartisipasi. Artinya Pak Golkar dengan calonnya sudah siap lah. Siap. Misalnya ada orang satu anggota DPR, satu dapilnya kecamatan A, dia juga konstituennya dia tidak ingin berkurang atau hilang, bila perlu akan bertambah. Nah, dia ikut membantu juga merawat di sana. Seberapa optimis Pak Ketua Golkar dan koalisi ini akan mampu bertarung dan memenangkan lah katakanlah? Pasti inginnya menang kan? Oh iya, kami. Seberapa optimis gitu ya? Kami setelah mencermati hasil survei, kemudian kapasitas, kualitas para calon yang 3 ini ya, kemudian juga semangat para koalisi, semangat kader, kami mempunyai keyakinan yang besar 3-3-nya ini bisa menang. Ya. Walaupun ya selama ini agak ada inilah katakanlah salah satu partai lebih dominan gitu ya. Oh ya, jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa teman-teman kita PDIP secara kuantitas itu lebih jauh, bahkan lebih besar dibandingkan dengan Golkar. Tetapi kami mempunyai keyakinan masyarakat ada perspektif baru. Jadi ada harapan baru yang diberikan kepada para calon ini. Karena masyarakat, para pemilih ini telah memberikan kepercayaan cukup kurang lebih hampir 20 tahun ya. Jadi masyarakat dengan kecerdasannya di dalam berpolitik, dengan keterbukaan di dalam sistem teknologi, saya mempunyai keyakinan yang besar bahwa masyarakat akan memberikan harapan baru kepada calon-calon kita. Satu pertanyaan yang penting juga Pak Ketua, karena kita kan di media sering memantau ada desa khusus kadang begitu. Akan ada daerah di mana pasangan calon tidak akan memiliki lawan tanding atau mereka akan melawan kotak kosong. Nah itu merupakan calon yang akan diusung oleh partai yang paling kuat di Bali. Nah, apakah Golkar akan membiarkan hal ini terjadi atau memang punya target bahwa di semua daerah di mana ada pertarungan pilkada, Golkar akan siap untuk memasang pasangan calon sebagai lawan? Atau ada target lain? Jadi karena begini, kita harus melihat dengan head to head ya, kemudian atau ada 3 calon, itu adalah demokratis dan sah menurut undang-undang. Dengan kotak kosong pun sah secara undang-undang. Jadi pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai Golkar adalah sudah tentu sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah itu. Menyesuaikan dengan kondisi itu. Apapun itu kondisinya harus seperti itu ya sudah. Ya. Jadi kalau itu bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat ya. Intinya adalah bagaimana membelajarkan masyarakat tentang demokrasi. Demokrasi. Itu yang menjadi target dari Partai Golkar ya Pak. Jadi ya betul, imbauan saya kepada seluruh masyarakat. Jadi termasuk kandidat-kandidat Partai Golkar bersama koalisi. Jadi kami berharapan bahwa
di dalam pilkada ini, janganlah menganggap pilkada ini sebagai sesuatu yang serem itu ya. Jadi mari kita berpilkada dalam suasana sehat dan gembira. Kemudian masyarakat diberikan program-program yang memang reasonable, masuk akal. Kemudian pilkada berjalan dengan jujur, tertib, aman, tidak boleh ada kecurangan. Termasuk juga kita para pelaksana KPU, Bawaslu ini betul-betul melakukan tugas-tugas sesuai dengan profesi dan tidak boleh ada merugikan salah satu pihak. Karena apa? Karena merugikan, jangankan dengan sengaja, dengan tidak sengaja saja itu akan ada hukum karma. Bali ini memang tengah itu. Jadi ya mari kita jaga sistem demokrasi yang ada di sini. Peserta dan juga para penyelenggara. Iya, gitu. Dan Golkar siap untuk tidak curang gitu ya. Oh, kami sangat siap. Karena apa? Karena harus dengan kejujuran. Karena kalau dengan kecurangan tidak mungkin. Kita kan bukan partai pemerintah. Jadi oleh karena demikian satu-satunya jalan senjatanya adalah mempersembahkan kejujuran. Kemudian mempersembahkan program-program yang orisinal, yang diterima oleh masyarakat, yang mampu memberikan perubahan, dan sudah tentu mampu menjawab harapan masyarakat akan lahir sesuatu hal yang baru melalui calon-calon kita. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Ketua, mungkin sebagai mempertegas kembali kesiapan Golkar dalam menghadapi pertarungan pilkada yang akan terjadi 9 Desember ya. 9 Desember 2020 ya. Apa ingin Ketua sampaikan kepada masyarakat, penyelenggara pemilu, kader-kader juga untuk mempertegas komitmen. Jadi saya mohon pertama kepada para calon ya yang direkomendasikan oleh Golkar dan koalisi, bertarunglah secara elegan, dengan gembira, dengan sehat, berikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, dan berilah kemenangan itu ada pada masyarakat itu sendiri. Pada seluruh kader, mari kita jaga, kita berpartisipasi di dalam pemilu ini, dan kita lahirkan pemilu yang damai, yang tertib, yang berbudaya, sehingga pilkada ini bukan suatu hal yang harus ditakuti ya, harus dilakukan dengan gembira dan memberikan kecerdasan berpolitik kepada masyarakat. Ya. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya, dan ada hal yang menarik yang mungkin perlu kita mendapatkan sebuah highlight di mana Golkar siap bertarung di pilkada, tetap mengedepankan bagaimana berpolitik yang sehat gitu ya, tanpa mahal, dan ini yang paling penting sekali adalah bagaimana menguatkan demokrasi di masyarakat, itu yang harusnya menjadi catatan kita bersama, sehingga demokrasi ini tidak lagi menyeramkan gitu ya, tapi menggembirakan, membahagiakan, dan menyehatkan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di Bali Post Talk. Terima kasih.